Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Okay guys, so seperti biasa kita bertemu lagi ni bersama dengan Nora. Terima kasih banget ni Nora ucapkan kepada teman-teman semua yang setia masuk menonton video reaction Nora. Thank you banget ni Nora ucapkan ya. Okay, dan untuk kali ni Nora akan sambung lagi mereaksi video-video Indonesia yang terbaik. Dan untuk video kali ni guys ya, Nora mau mereaksi dikatakan bikin Korea Selatan ketar-ketir ini guys. Yang mana pesawat tempur baru buatan Indonesia terbang ni. Yang ini Indonesia tidak lagi mengambil pesawat-pesawat ya daripada luar negara. Dan yang ini diciptakan sendiri oleh bangsa Indonesia ya, pesawat baru buatan Indonesia. Yang ini Nora mau melihat gimanakah videonya ini. Kita mau semak bersama ini. Jadi tanpa kita membuang waktu, yuk kita sama-sama lihat video ini. Kita nanti saya berharap 5 tahun lagi. Prabowo Subianto Barat 5 tahun ke depan Indonesia bisa membuat jet tempur sendiri. Jet tempur sendiri. Ayo semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Prabowo Subianto mengusung gagasan yang memikat, mengarahkan pendidikan ke jalur yang menekankan pada kemajuan teknologi, khususnya dalam ranah sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Sebagian besar dari visi ini, dia merancang sebuah program yang ambisius, menyiapkan 10.000 beasiswa di bidang kedokteran, serta 10.000 beasiswa di ranah sains, teknologi, dan matematika. Beasiswa ini disiapkan khusus bagi para sosok berprestasi dan cerdas di negeri ini, yang nantinya akan dikirimkan ke luar negeri guna menimba ilmu. Tujuan besar di balik langkah ini adalah menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam bidang teknologi dan menciptakan generasi yang mampu bersaing di panggung global. Khusus untuk pesawat tempur, kini tantangan itu sebenarnya sudah mendapatkan jawaban dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Pesawat tempur ni guys ya, ciptaan anak bangsa. Info Global adalah sebuah entitas swasta yang menggeluti bidang teknologi informasi dan elektronika, yang saat ini muncul sebagai pemain utama dalam bidang industri ini. Kisah keberhasilan mereka tidak terjadi begitu saja. Berawal dari embargo teknologi dari Amerika Serikat, Info Global bangkit dengan gagahnya. Pengalaman PT Info Global Teknologi Semesta dalam menghasilkan sistem avionik untuk pesawat tempur TNI menjadi tonggak bersejarah di negeri ini. Sejak tahun 2008, Info Global telah mengembangkan berbagai sistem avionik untuk pesawat tempur seperti Hawk, F-5, dan F-16. Pada tahun 2015, repertoar produk Info Global semakin meluas. Salah satu pencapaiannya adalah mengembangkan simulator pesawat NC235 atas pesanan dari PT DI. Tak berhenti di situ, Info Global menghadirkan kejutan besar di hadapan publik pada acara Indodefense 2022. Mereka memperkenalkan pesawat revolusioner, yaitu pesawat tempur I-22 Sikatan. Pesawat ini bukan sembarangan, melainkan sebuah pesawat tempur generasi 4,5 yang memukau. Konsepnya dirancang secara kolaboratif dengan perusahaan lokal Vimana Litbang yang dipimpin oleh Sunanto Ajidarmo. I-22 Sikatan merupakan sebuah karya yang disusun sepenuhnya di dalam negeri oleh insinyur-insinyur dirgantara lokal. Dengan desain yang terinspirasi dari Saab Gripen, pesawat ini memiliki dimensi yang kompak dengan panjang 12,5 meter, rentang sayap hingga 7 meter, dan tinggi 3,5 meter. Ukurannya yang kecil sengaja dipilih karena pesawat ini ditujukan untuk penggunaan taktis dan tidak untuk berpatroli jarak jauh. Keunggulan lain dari I-22 Sikatan adalah desain yang menampangkan radar yang kecil, serta penggunaan material komposit yang lebih banyak untuk meningkatkan karakteristik silumannya. Dengan demikian, Info Global membuktikan diri sebagai pionir dalam hal inovasi penerbangan, mengukir namanya sebagai pemimpin dalam industri teknologi penerbangan di Indonesia. Pesawat tempur I-22 Sikatan sebenarnya sering menjadi sorotan negatif, terutama dari masyarakat Korea Selatan dan sebagian dari masyarakat Tiongkok. Desainnya sering dianggap mirip dengan KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan J-20 versi mini dari Tiongkok. Tak hanya itu, beberapa pengamat militer Korea Selatan bahkan curiga adanya kemungkinan bocornya teknologi inti KF-21 ke Indonesia. Mereka menduga saat pesawat tempur I-22 Sikatan diperkenalkan, hal tersebut terlalu kebetulan terjadi di tengah-tengah perdebatan hutang Indonesia dalam proyek KF-21. Ada kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin akan keluar dari proyek KF-21 dan membangun I-22 Sikatan dengan menggunakan teknologi KF-21 yang didapat secara diam-diam.
Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketegangan di antara kedua negara, menciptakan dilema politik dan militer yang sangat rumit. Dan sebagai informasi, hal ini juga mengapa Korea Selatan berat untuk melepaskan Indonesia dari proyek KFX, karena mereka mengetahui potensi dan kemampuan Indonesia dalam membuat pesawat sendiri. Pesawat tempur I-22 Sikatan telah menarik perhatian tidak hanya dari Korea Selatan dan Tiongkok, sebagaimana dikutip dari Traffic News Jepang pada edisi 5 Desember 2022. Media Jepang tertarik dengan kemunculan misterius jet tempur ini. Tidak hanya sekadar menarik perhatian dari sisi desain, tetapi karena Info Global telah mencantumkan berbagai kegunaan I-22, termasuk di dalamnya sebagai platform ISR, yaitu Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance. Inilah yang menjadi sorotan karena negara sekelas Korea Selatan pun belum mampu mengembangkan teknologi sekompleks ini. Wow. Makanya jangan heran mereka bersedia membeli F-35 demi mendapatkan transfer of teknologi F-35, peperangan ya. elektronik termasuk di dalamnya ISR. Adi Sasongko selaku CEO PT Info Global memberikan informasi tambahan bahwa awalnya mereka tertarik untuk bergabung dalam proyek KFX. Namun, ketika melihat Ya, peluang Indonesia, semakin tidak jelas, Korea Selatan. Info Global memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Saat mereka mendapatkan proyek pesawat Hawk MK109 yang termasuk di dalamnya ada pekerjaan mengenai mesin, mereka menganggap mesin sebenarnya bukanlah sesuatu yang terlalu kompleks dan rumit, bahkan mereka yakin bisa membuatnya sendiri. Kemudian dengan semangat dan tekad yang kuat, Info Global merancang proposal dan menyampaikannya kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Proposal tersebut menyangkut konsep yang bisa terwujud dalam 9 tahun, dengan tahapan menjadikan I-22 Sikatan sebagai pesawat latih dalam 3 tahun ke depan. Kemudian tahap kedua, yaitu menjadi pesawat demonstrator. Dan akhirnya, tahap terakhir atau tahap ketiga, menjadi pesawat tempur yang sesungguhnya yang dilengkapi dengan sistem yang sempurna. Sejak 1 Agustus 2023, Info Global, Kementerian Pertahanan, dan ITS telah menandatangani suatu perjanjian. Dengan visi yang sama, Info Global bertekad untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal teknologi, sistem kontrol, radar, dan avionik. Mereka berharap ITS dapat memberikan dukungan berupa SDM yang kompeten untuk memperkuat produksi PT Info Global, termasuk di dalamnya nanti ada pesawat tempur I-22 Sikatan, yang pada akhirnya akan menjadi penopang sistem pertahanan di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Wow guys, sangat-sangat mengejutkan ya, bikin kaget banget ya, kena Indonesia ni, apa aja yang tidak ada di Indonesia ni. Kayak ini kita lihat ya Allah, memang bangsa Indonesia itu sememangnya cukup cukup pintar ni guys ya, dan sehingga akan mampu untuk mencipta sebuah pesawat tempur dia, dan memangnya luar biasa banget. Ini adalah buatan Indonesia dan pastinya bukan mudah nih guys, kena harus dibuat research ya, research ataupun kajian terlebih dahulu gimana harus membuat sesebuah pesawat itu ya, dan pastinya memerlukan teknologi yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat canggih, dan itu ada di Indonesia kerana bangsa Indonesia mampu mencipta pesawat tempur nih guys. Jadi bagi Nora sangat-sangatlah respect banget nih guys, sangat luar biasa banget. Jadi gimana pula dengan pandangan teman-teman semua? Jangan lupa untuk tinggalkan komen kerana Nora mau tahu ini teman-teman punya komen ya. Jangan lupa tinggalkan komen di ruangan di bawah ini dan nanti Nora akan baca ini guys. Oke guys, kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya, so pastikan teman-teman semua stay tune. Sampai sini saja. Assalamualaikum.